Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa kafa, shalatan wassalaman ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang sedang menjalankan ibadah puasa, sama-sama kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah, walaupun dalam keadaan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi 1, 2 atau bahkan lebih nikmat yang Allah cabut, tapi masih banyak sekali nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Salat dan salam kita hadiahkan kepada tauladan kita yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bangsa Yahudi, kalau sekarang bangsa Yahudi itu kira-kira 80% berada di sekitar Israel dan Amerika. Bangsa Yahudi merupakan salah satu keturunan dari Nabi Yakub yang tinggal di Yudea, sebuah wilayah yang sekarang berada di tepi barat Palestina. Sang Nabi disebut dengan Bani Israel. Anak-anak sang Nabi atau keturunannya disebut Bani Israel karena Israel sendiri dikenal dengan sebutan lain dari Nabi Yakub. Hari ini ada lebih dari 14 juta orang Yahudi di dunia. Tadi kita sudah sebutkan 85%-nya berada di Israel dan Amerika. Selebihnya 14-15% berpencar di berbagai negara. Secara etnis bangsa Yahudi ini terbagi dua, yakni Yahudi Ashkenazi dan Yahudi Mizrahi. Siapa Yahudi Ashkenazi ini? Merupakan keturunan dari umat Yahudi yang tinggal di Eropa. Umat Yahudi yang tinggal di Eropa. Kebanyakan nama-nama tersohor di sejarah Israel dan Zionisme seperti Theodor Herzl dan David Ben Gurion tergolong kelompok ini. Ini mereka memang berasal dari Eropa. Sedangkan Yahudi Mizrahi merupakan keturunan dari umat Yahudi yang tinggal di daerah atau wilayah Muslim seperti Maroko, Irak, Turki. Kelompok-kelompok ini memiliki kebudayaan dan praktek keagamaan dengan ciri khasnya masing-masing. Sebagai komunitas etno-religius, bangsa Yahudi ini terbilang unik. Karena apa? Karena mereka memiliki dua identitas, kebangsaan dan keagamaan. Dengan kata lain, ada dua jalur untuk mendapatkan identitas Yahudi. Ini bisa melalui jalur keturunan atau melalui jalur keyakinan. Melalui jalur keyakinan. Maka istilah Yahudi ateis bukanlah sebuah konsep yang kontradiktif. Karena seseorang bisa tetap menjadi Yahudi hanya karena keturunan tanpa beragama. Konsep ini tidak ditemukan pada umat Islam, umat Nasrani dan lainnya. Tidak mungkin ada yang bernama Muslim ateis atau Kristen ateis. Karena identitas mereka tunggal, yakni aspek keyakinan. Aspek keyakinan semata. Sebagai komunitas matrilineal, bangsa Yahudi mewariskan identitasnya melalui jalur keturunan ibu. Sama kalau kita di Indonesia, sama dengan suku Minangkabau. Tapi bukan berarti sama wataknya, tapi secara mengambil jalur keturunannya saja. Yang lainnya tidak sama. Jadi kalau seandainya ada lelaki Yahudi menikah dengan wanita non-Yahudi, maka otomatis anaknya tidak Yahudi. Kecuali nanti dia menganut agama Yahudi. Karena tadi sudah kita sampaikan dua cara untuk mendapatkan identitas sebagai Yahudi, bisa melalui keturunan, bisa juga melalui agama. Umat Yahudi seringkali menyebut umat Muslim, khususnya orang-orang Arab, dengan panggilan Ismailit atau Bani Ismail. Mereka meyakini bahwa Bani Israel merupakan keturunan Nabi Ishak. Sedangkan orang-orang Arab merupakan keturunan Nabi Ismail. Karena kedua umat ini dapat ditarik asal-usulnya, yakni ke Nabi Ibrahim. Keyakinan mereka sering disebut Abrahamic religions. Jadi Nabi Ibrahim punya anak dua,
ya Nabi Ismail. Ya, ini Nabi Ismail ini yang rata-rata nanti bangsa Arab, termasuk nanti Nabi Muhammad SAW, ini yang dikatakan oleh orang Yahudi bahwasanya ya keturunan Nabi Ismail ini adalah orang-orang Arab. Ya, sedangkan nanti salah satunya lagi Ismail, kemudian Nabi Ishak. Nabi Ishak ini nanti punya anak, ya anaknya bernama Yakub, dan Yakub ini nanti yang juga disebut dengan Israel, dan keturunannya disebut dengan Bani Israel. Ya. Apa hubungannya dengan Masjid Al-Aqsa? Bahwasanya ya panjang sekali prosesnya, ya bahkan sejak nabi-nabi terdahulu, bahkan nanti ketika Nabi Muhammad SAW datang, kemudian wafat, dan pembebasan ya Masjid Al-Aqsa itu atau Yerusalem, ya, daerah Yerusalem termasuk di antara Masjid Al-Aqsa itu ketika zaman Umar bin Khattab, mereka sudah ada di sana. Jadi tiga agama, Islam, Nasrani, ya dan Yahudi, ya mereka hidup damai di bawah panji Islam ketika itu. Terus panjang, ya prosesnya panjang sampai nanti ya di zamannya, ya zaman akhir-akhir Khilafah Utsmaniyah, yakni Sultan Hamid, ya Sultan Abdul Hamid yang kedua. Ya, jadi di tahun ya 1897, ya ketika itu Khilafah Utsmaniyah berperang melawan Yunani, dan ketika itu mengalami kekalahan dan dalam keadaan paceklik. Datanglah ya salah satu tokoh Yahudi, yakni Theodor Herzl, ya dikumpulkannya jutaan orang Yahudi, kemudian dia mengumpulkan dana. Apa yang dilakukannya? Ditawarkannya kepada Sultan Hamid, ya ini ada bantuan dari kami, ya bantuan ini jadi ini tidak ada makan siang, ya no freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Ini bantuan, tapi izinkan kami untuk berada di, ya untuk menduduki Palestina. Inilah hal yang terkenal yang membuat Yahudi sangat benci sekali kepada Sultan Hamid yang kedua. Ini ya secara sekilas garis besar beliau menjawab bahwasanya ya tidak mungkin dia akan menyerahkan Palestina walaupun dengan dana yang banyak, walaupun kami sedang paceklik, ya sedangkan Palestina itu ya diperjuangkan dengan darah-darah para syuhada. Ya, tidak mungkin tiba-tiba nanti ya, Sultan Hamid menjualnya begitu saja kepada orang Yahudi. Ya, tidak mungkin, dan ini membuat bangsa Yahudi sangat benci sekali terhadap Sultan Hamid yang kedua. Kemudian ya beberapa tahun setelah itu ya wafat Sultan Hamid, kemudian Khilafah Utsmaniyah runtuh, ya masuklah nanti Inggris ya ke Palestina dan diboncengilah ya orang-orang Yahudi ya di sana. Yang singkat ceritanya, nanti ketika Inggris buka jalan, Yahudi masuk ke sana, mulailah perlahan-lahan mereka ya dengan kekuatan militer mereka mengambil sedikit demi sedikit wilayah Palestina sampai nanti ke Yerusalem, sampai menguasai Masjid Al-Aqsa. Yang sampai sekarang ya Masjid Al-Aqsa masih terjajah oleh ya negara bangsa Israel. Ya, karena kita tidak mengakui negara Israel, ya, karena dia tidak ya, di negara kita tidak mengakui dan mengutuk keras ya, apapun itu namanya penjajahan. Ya, makanya kita tidak mengakui dan tidak menyebut itu negara Israel, ya bangsa Israel saja, karena dia ya, negara yang tidak diakui. Maka ya dan lebih parahnya lagi, mereka ya dari sejak ya sebelum-sebelumnya sudah berusaha untuk bagaimana ya bisa mengklaim bahwasanya daerah itu di bawah ya daerah sekitar komplek Masjidil Aqsa dibuatlah ya ruang bawah tanah yang seolah-olah di situ ada sinagog. Ya, seolah-olah di situ ada sinagog dibuat ya sehingga nanti ya pada suatu saat mereka ya kapan saja bisa untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa. Ya, dan di sini ya bagaimana pentingnya kita umat Islam perhatian terhadap Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa ini bukan hanya miliknya orang Palestina saja, tapi milik umat Islam. Ya, Masjidil Aqsa ya merupakan kiblat pertama umat Islam ya sebelum ya Masjidil Haram, ya mempunyai keutamaan yang luar biasa. Salah satu dari 3 tempat yang ya sangat penting untuk dikunjungi, untuk perjalanan jauh mengeluarkan biaya yang besar, ya salah satunya adalah Masjidil Aqsa. Selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian adalah Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan ya bermanfaat terutama bagi yang menyampaikan. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa ya menumbuhkan rasa peduli kita terhadap bangsa Palestina, terutama terhadap Masjidil Aqsa yang sampai saat sekarang ini kita belum bisa ngapa-ngapain.
Ya, kita hanya bisa membantu sebisa kita ya dengan sebagian rezeki kita, dengan doa-doa kita bagi saudara-saudara kita yang memperjuangkan ya Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.